Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B, Prodi atau Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan yang berkaitan dengan fase perencanaan proyek teknik informasi manajemen proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja pada materinya. Pada pengertian perencanaan menurut Abe pada tahun 2001 dalam Opal Hanif tahun 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Kemudian, pentingnya proses perencanaan. Proyek sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Kemudian, fungsi perencanaan proyek. Pada poin pertama itu adalah sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Poin kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Kemudian ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Kemudian tahap perencanaan proyek. Yang pertama itu ada urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek. Adapun poin-poinnya di bawah ini, maksud saya poin yang pertama itu ada penetapan tujuan, kemudian perancangan organisasi proyek, kemudian rencana anggaran dan sumber daya. Lalu pada materi berikutnya adalah fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama ada merencanakan proyek, kemudian mempersiapkan proyek. Ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Lanjut, untuk merencanakan proyek, ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama perencanaan strategi, kemudian mengidentifikasi subsistem pada proyek, C. menetapkan kendala proyek, D. menetapkan prioritas proyek. Kemudian pada bagiannya itu terbagi lagi. Yang pertama ada perencanaan strategi. Berbicara tentang perencanaan strategi ini ada 2. Yang pertama, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Kedua, contoh memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kemudian bagian kedua mengidentifikasi subproyek. Artinya, untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan harus berdasarkan hasil dari fase definisi. Kemudian bagian ketiga menetapkan kendala proyek. Harus memperhatikan pada poin memperkirakan
apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan. Poin kedua, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, kemudian struktur organisasi, dan yang terakhir itu peraturan-peraturan perusahaan harus diperhatikan. Kemudian pada bagian keempat ini menetapkan prioritas proyek, yakni ada kriteria rasional yang terbagi lagi menjadi 5 poin. Poin pertama itu meningkatkan keuntungan, kedua menghemat biaya, ketiga meningkatkan kelangsungan hidup sistem, kemudian ada keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan yang terakhir itu kebutuhan mendesak. Kemudian menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional ya. Berbicara tentang kriteria tidak rasional ini, kita harus memperhatikan 2 poin. Yang pertama, kita harus pada poinnya ini yakni harus manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Itu tidak bagus pada saat menjalankan sebuah proyek teknologi informasi. Kemudian kedua, mempersiapkan proyek. Berbicara tentang mempersiapkan proyek ini, kita juga harus menunjuk anggota tim berdasarkan yang pertama konsultan atau melalui tender, kedua personil perusahaan sendiri, dan melalui gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Kemudian menggunakan jasa konsultan. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu yakni waktu penyelesaiannya cepat, kemudian kualitas lebih baik. Adapun kelemahannya itu memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian rahasia perusahaan terbuka. Kemudian materi berikutnya menggunakan resource internal. Adapun kelemahan dan kelebihannya yakni untuk kelemahannya yaitu waktu penyelesaian lambat, kedua hasil kurang berkualitas. Adapun kelebihannya biaya lebih rendah, kedua rahasia perusahaan terjamin. Kemudian kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya yaitu waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Adapun kelemahannya masih berbicara tentang biaya yang lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Untuk mengumumkan proyek, kita harus memperhatikan 3 poin ini, yakni alasan pengembangan, apa sarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Yang pertama itu melakukan studi kelayakan maksud saya. Studi kelayakan itu kita harus memperhatikan juga yang pertama itu memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Kemudian menentukan proyek yang akan dibangun. Mungkin dari sini dulu untuk materi kita hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.